إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. على هذه النية وكلنا صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. وقالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Penafsiran dan pembahasan dari penafsiran baik secara Qur'ani maupun tafsir yang diuraikan oleh muallif sudah kita baca. Sekarang kita masuk ke buhuth dari ayat 50 sampai 53 ini. Ya, karena di dalam penjelasan sebagian mufassir ada perbedaan pendapat. Kemarin tentang ayat dzalika, dari apa ayat dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib wa anna Allah la yahdi kaidal khanin sampai wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'amaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Kita baca bukusnya, pembahasan. Buhuthun. Hadhihi 'aqibatut taqwa. Ini adalah akibat dari ketakwaan. رأينا في هذا القسم من قصة يوسف أن عدوته المعاندة زليخاء اعترفت أخيرا بطهارته. Ya, kita lihat dalam bagian ini dari bagian ayat, maksudnya ayat 51
ya, sampai 53. Min qissati Yusuf, dari kisah Nabi Yusuf, anna aduwatahal mu'anidah, bahwasanya musuhnya yang artinya yang sangat memusuhinya, ya, Zulaikha, i'tarafat akhiran bi taharatihi. Pada akhirnya dia pun ya mengakui akan kesucian dan kebersihan Nabi Yusuf. Kama i'tarafat bi dzambiha wa khata'iha. Sebagaimana juga dia mengakui akan dosanya dan kesalahannya. Wa bi bara'atihi, dan dengan dia mengakui kebersihan Nabi Yusuf. Wa hadhihi 'aqibatut taqwa wa taharatut thawb wa taharatut thawbi. Ini adalah akibat dari ketakwaan, yakni ketakwaan Nabi Yusuf dan kesucian artinya jiwanya atau pakaiannya di sini. Wa hadza ma'na qaulihi ta'ala, inilah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar kepadanya dan akan memberikan rizki kepadanya dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Min haitsu la yahtasib, dari hal yang dia tidak sangka-sangka. Fakun tahiran, maka jadilah kamu tahiran, dalam keadaan bersih, wastaqim fi tariqit taharah, dan istiqamahlah, konsistenlah di dalam jalan kebersihan. Wallahu hamika wa la yasmahu lil mulawwithina ayyusi'u ilaik. Maka Allah akan melindungimu dan akan tidak membiarkan orang-orang yang selalu mengotori untuk melakukan keburukan kepada. Ini ya, dari apa yang kita pelajari di sini, bahwasanya Allah selalu akan menjaga orang-orang yang dalam keadaan bersih. Yang kedua, al-hazaimul lati takunu sababan littaqayyud. Kekalahan yang menjadi sebab kesadaran, atau taqayyud artinya bangun dari kelalaian seperti kebangkitan atau kesadaran seperti itu ya. Jadi kekalahan yang bisa menyebabkan kesadaran ya, atau kebangkitan. La takunul hazaimun daiman. Ya. La takunul hazaiman daiman. Ya. Kekalahan tidak selalu berakhir atau menjadi kekalahan. Ya. La takunul hazaiman daiman. Ya. Kekalahan tidak selalu menjadi kekalahan, arti berakhir dengan kekalahan. Bal fi katsiri minal ahyan, bahkan dari banyak peristiwa ya, tu'addul hazimatu hazimatan fil zahir illa annaha fil batini naw'un min al-intisar al-ma'nawi. Banyak dari bahkan fi katsiri min al-ahyan, bahkan dalam banyak peristiwa, dalam banyak keadaan, tu'addul hazimatu hazimatan fil zahir, kekalahan itu dianggap sebagai suatu kekalahan secara zahir, illa annaha fil batini naw'un min al-intisar al-ma'nawi, akan tetapi secara batinnya itu adalah merupakan suatu kemenangan secara maknawi. Wa hadha hiyal hazaimul lati takunu sababan litayaqqudil insan. Inilah yang disebut kekalahan yang menjadi sebab seorang itu menjadi sadar. Ya.
wa tashaqqu hujubal ghaflati wal ghururi anhu, dan yang membelah atau merobek tabir-tabir kelalaian dan kesombongan darinya. Wa tu'addu nuqtatan wa tu'addu nuqtatun ita'afin jadidatin fi hayatihi, dan itu dianggap sebagai titik balik di dalam kehidupannya. Titik balik yang baru di dalam kehidupannya. Jadi seorang ya, terkadang ketika dia kalah, ya itu menjadi penyadar bagi dia, menjadi pelajaran bagi dia, sehingga membuat dia menjadi sadar dan bahkan menjadi titik balik yang baru di dalam kehidupannya. Di sini muallif menerangkan famra'atul azizi allati tud'a Zulaikha aw ra'ila atau ra'il gitu. Wa dibtuliyat fi 'amaliha bi ashaddil hazaim, lakinna hadhihi al-hazimata fi masirati adh-dhanbi kanat sababan li an tantabiha wa yataqadha wijdanuha an-naib. Imra'atul aziz yang dikenal dengan nama Zulaikha atau Ra'il, walaupun ya dia itu dicoba di dalam perbuatannya dengan kekalahan yang sangat menyakitkan, itu kekalahan yang sangat telak. Lakinna hadhil hazimah fi masiratidzanbi, akan tetapi kekalahan ini dalam perjalanan dosanya, kanat sababan li an tantabiha, ini menjadi sebab dia menjadi sadar, ya, menjadi bangkit, wa yataqadha wijdanuhan naim, dan nuraninya yang asalnya tidur menjadi bangun, menjadi tersadar. Wa antandama ala ma fata min amaliha, kemudian dia menyesali atas apa yang telah lalu dari perbuatannya. Wal tafatan ila sahatillah, dia menoleh ke arena keridhaan Allah. Wa ma yanqulu atau yunqalu min qissatiha ba'da liqa'iha bi Yusuf wa huwa azizu Misra ana idzin syahidun ala hadzal mudda'i. Ya. Dan apa yang dinukil dari kisahnya, nah ini ya memang terdapat ya dalam beberapa tafsir, dinukil di sana kisah dari perjalanan Zulaikha ini, ya, yaitu setelah dia bertemu kembali dengan Nabi Yusuf wa huwa azizu Misra, pada saat ya Nabi Yusuf pada waktu itu sudah menjadi ya Perdana Menteri utama Mesir. Syahidun ala hadzal mudda'i, ini menjadi saksi atas si penuntut tersebut. Yaitu saksi bagaimana beliau sudah bertobat, sudah menyesali perbuatannya dan mengakui, ya, di mana beliau mengatakan ini terkenal perkataannya di dalam riwayat disebutkan, ya, beliau mengatakan ini Zulaikha sudah dalam keadaan, artinya keadaan tidak lagi menjadi istri pembesar Mesir atau Perdana Menteri Mesir, karena Perdana Menteri Mesir sudah meninggal. Ya, dia hidup menyendiri dan dia mengatakan ketika dia melihat ya ada Nabi Yusuf yang sudah menjadi Perdana Menteri Mesir pada waktu itu, ya, dia melontarkan kalimat ini, alhamdulillahilladzi ja'alal 'abida muluka bi ta'atihi wa ja'alal muluka 'abidan bi ma'siyatihi. Ya, dia mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menjadikan seorang hamba sahaya menjadi raja dengan ketaatannya, dan menjadikan raja menjadi hamba sahaya bi ma'siyatihi, dengan kemaksiatannya. Maksudnya dia menggambarkan dirinya yang dulu sebagai istri dari penguasa, ya sekarang menjadi seorang hamba biasa gitu ya, dengan sebab kemaksiatannya. Wa naqra'u fi nihayatil hadis anna Yusuf tazawwaja minha akhiran, dan kita baca dari akhir
cerita tersebut bahwasanya Nabi Yusuf akhirnya menikah ya dengan Zulaikha. Ini dalam riwayat ya. Walaupun kisah ini ya banyak juga ditentang dari riwayat dari oleh muallif yang lainnya ya. Masa sih Nabi Yusuf menikah dengan seorang ya, yang artinya yang mau melakukan kemaksiatan, mengkhianati dirinya, bahkan memfitnahnya sehingga dia masuk dalam penjara seperti itu. Ya, memang dia Zulaikha ini dahulu seperti itu. Ya, kalau kita baca dari ayat tadi dan sesuai dengan apa yang diuraikan oleh muallif juga condong dan juga memang kita mengacu ya selalu kepada dalam memahami ayat kita harus mengacu kepada siyaqul kalam Al-Qur'an. Ya, muallif ini memahami dari ayat tersebut dan dari siyaqul ayat bahwasanya ya ucapan ya mulai dari qalat imra'atul aziz ini kan sudah pasti ini adalah ucapan imra'atul aziz, ucapan Zulaikha. Al-ana hasal haqqu. Jadi pengakuannya diungkapkan, sekaranglah kebenaran ya menjadi nyata. Ya. Ana rawattuhu an nafsi. Akulah yang merayu dia untuk menundukkan dirinya. Wa innahu laminas shadiqin, dan sungguhnya dia termasuk orang-orang yang jujur, yang benar. Jadi ini pengakuan dirinya bahkan dilontarkan di hadapan raja dan di hadapan para pembesar di sana ya, dan di hadapan para wanita-wanita yang juga sudah mengakui akan kebersihan Nabi Yusuf. Dia mengakui ini menunjukkan bagaimana ya, ketulusannya untuk mengakui kesalahan. Artinya dia bertobat. Begitu juga kalimatnya dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib. Nah, ini di sini. Di sini para mufassir banyak menafsirkan, terutama sekali yang ada di dalam terjemahan Departemen Agama, jelas-jelas dikatakan yang demikian itu ini perkataan Nabi Yusuf katanya. Liya'lama agar supaya Perdana Menteri Mesir itu Al-Aziz maksudnya mengetahui bahwasanya aku tidak mengkhianatinya pada saat dia tidak ada. Padahal kalau ini dikatakan ucapan Nabi Yusuf ya, padahal ini lagi menceritakan bagaimana situasi persidangan tersebut. Ya, situasi bagaimana raja sedang menanyai para wanita termasuk di sana adalah Zulaikha. Dan Nabi Yusuf masih di penjara. Jadi nggak mungkin ini kalimatnya Nabi Yusuf. Dan secara syiatul kalam juga ini masih kelanjutan dari pengakuan Zulaikha yang di sini beliau menyatakan alasannya kenapa ya diungkapkan ini. Ya, secara terus terang dia mengakui dialah yang merayu Nabi Yusuf. Ya. Dzalika liya'lama, yang demikian ini agar Nabi Yusuf iya-nya di sini dhamir ini kepada Nabi Yusuf mengetahui bahwasanya aku tidak mengkhianatinya bil ghaib pada saat dia tidak ada. Ya, artinya walaupun di sini tidak ada Nabi Yusuf, aku tidak mengkhianatinya pada saat ini. Jadi bagaimana ini merupakan kebalikan dari tuduhan dia yang sebelumnya bahwasanya yang dia katakan bahwasanya Nabi Yusuf lah yang mau menggoda dia, ya, yang merayu dia. Tapi di sini ya karena kesadarannya, penyesalannya pun dia diakui, aku tidak mengkhianatinya pada saat dia tidak ada. Ya, nggak ada dan nggak hadir di sini.
Wa annallaha la yahdi kaidal khainin, dan bahwasanya Allah tidak akan memberikan hidayah petunjuk kepada akan tipu dayanya orang-orang yang berkhianat. Ya, kalau dia berkhianat pun sekarang ya tentunya Allah tidak akan memberikan petunjuk. Kemudian dia katakan juga wama ubarri'u nafsi, aku tidak menganggap suci diriku. Ya karena memang dulu dia salah, walaupun dia sekarang ini menyatakan secara jujur, secara benar, dia bilang saya sama sekali tidak menganggap suci diriku. Memang dulu ya aku ini bersalah seperti itu. Kemudian dia mengatakan ya innan nafsa la ammaratun bisu, sungguhnya ya hawa nafsu itu ya dia condong memerintahkan untuk berbuat buruk. Illa ma rahima rabbi, kecuali ya selama Tuhanku memberikan rahmat, arti memberikan penjagaan. Seperti dulu bagaimana Allah memberikan penjagaan kepada Nabi Yusuf. Inna rabbi ghafurur rahim, sungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini adalah merupakan pernyataan yang tulus dari Zulaikha ya akan taubatnya dia. Kalau orang yang bertaubat walaupun sebesar apa dosanya ya tentu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni ya. Apalagi sebenarnya dia itu tidak melakukan perzinahan kan akhirnya dengan Nabi Yusuf. Dia memang menuduh kayak Nabi Yusuf. Itu adalah perbuatan-perbuatan semua yang salah. Ya, akan tetapi ya sebesar apapun kesalahan seorang kalau dia mengakuinya, apalagi dia mengakuinya ini dia berani mengakui di depan umum sebagai ya, bentuk pertobatannya. Ya, memang kalau orang memfitnah di hadapan umum, ya, memfitnah orang lain, kan syarat tobatnya bukan saja hanya beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Tidak, ya. Tapi Allah sebutkan illal ladzina tabu, ya, wa amanu wa bayyanu. Di dalam Al-Qur'an disebutkan orang yang seperti ini di samping dia bertaubat, dia harus menjelaskan. Artinya ketika dia memfitnah seorang di hadapan umum, ketika dia taubat pun dia harus membersihkan nama orang tersebut di hadapan umum. Nah ini yang dilakukan oleh Zulaikha, dan dia ini menunjukkan bagaimana kebenaran dan ketulusan taubat. Sehingga kalau dalam kisah tersebut dikatakan Nabi Yusuf akhirnya menikah dengan Zulaikha, itu bisa saja ya. Bisa saja walaupun ini dalam kisah kita tidak bisa memastikan, tapi yang pasti kalau seorang bertobat siapapun dia, kita tidak ya boleh mengecamnya sebagai seorang yang bermaksiat, artinya sebagai seorang yang akhir hayatnya itu sebagai orang yang tetap punya dosa. Ini yang harus kita pahami, sebab banyak sekali orang ketika melihat ada orang yang asalnya dia pemabuk ataupun pezina, kemudian dia bertobat dengan taubatan nasuha, ya, dengan sebenar-benarnya taubat, harus kita pahami bahwasanya setiap orang yang bertaubat itu Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Tapi banyak di antara manusia ketika ada orang yang asalnya misalnya bekas pencuri kemudian dia bertobat, asalnya bekas pemabuk dia kemudian bertobat, ya tetap ya, orang masih mengatakan lu kan siapa dulunya, seperti itu. Sebenarnya kita tidak boleh ya mengatakan seperti itu atau masih menganggap dia seperti itu. Karena hal ini kata pernah Rasulullah SAW nyatakan, janganlah kalian menjadi pendukung-pendukung syaitan. Ya. Janganlah kalian ya menjadi penyokong syaitan. La takunu a'wanan lisyayatin. Janganlah kalian menjadi penyokong syaitan. Sebab kalau orang yang sudah insaf dari perbuatan buruknya, ketika dia nggak diterima di kalangan orang-orang yang baik, bahkan dia masih dikecam,
ya masih diledekin, masih tidak dianggap sebagai orang yang bersih setelah dia sudah begitu bertaubat dengan taubat nasuha, ya, maka akhirnya nanti dikhawatirkan dia akan menjadi patah hatinya. Ya, akhirnya setan menggoda dia, ya, dia kembali kepada kemaksiatannya. Dengan dia merasa, ya, saya sudah bertobat kok saya nggak diterima, ya, di kalangan orang-orang yang baik, sehingga ya sudah terlanjur basah, akhirnya dia kembali lagi kepada kemaksiatannya. Ada orang seperti itu ketika tidak diterima, akhirnya dia wah kepalang tanggung, ya, dia akhirnya kembali kepada maksiatannya seperti itu. Ini yang Rasulullah katakan, la takunu a'wanan lisyayatin. Janganlah kalian menjadi pendukung atau penyokong setan di dalam menjerumuskan orang yang sudah bertobat kembali kepada kemaksiatan. Ya, jadi kisah ini kalau dikaitkan dengan tadi ayat Al-Qur'an, ya kita ya bisa saja mendapatkan kisah dari misalnya Israiliyat kah atau apa, tapi ketika ada satu kisah itu sejalan dengan Al-Qur'an, ya, itu kita bisa benarkan cerita itu. Seperti yang sekarang pun kita dapati misalnya di dalam perjanjian lama atau perjanjian baru, apakah semuanya itu salah di sana? Tidak. Ya. Kalau kita mau tahu, ya, di dalam kitab perjanjian lama atau perjanjian baru yang sekarang ini beredar, mana yang benar di sana, mana yang salah, tentu kita kembali kepada Al-Quran. Mana yang sejalan dengan Al-Quran itu benar. Ya, mana yang tidak sejalan dengan Al-Quran, pasti itulah yang sudah muharraf, yang sudah ditahrif atau yang sudah ditukar, ya, rubah-rubah seperti itu. Itu prinsip di dalam kita memahami pendapat-pendapat yang diungkapkan. Ya, dulu pun jadi ini menjadi dengan merenungi apa yang dikatakan oleh mu'alif di sini, saya pun menjadi paham asalnya dulu memahami ini masih itu perkataan Nabi Yusuf itu. Jadi seolah-olah Zulaikha ini sama sekali tidak berubah, tidak bertobat. Padahal ini jelas-jelas di dalam siyaqul kalam ini, ya, beliau bertobat, menyesali perbuatannya, bahkan dia berani mengungkapkan kesalahannya di depan umum, ya, bahkan di depan raja seperti itu, dan menyatakan kebersihan Nabi Yusuf, ya, dan menyatakan dirinya lah yang salah. Jadi ya, ada kisah menarik, ya, yaitu seperti itu. Dan nanti ada kisah menarik, ya, di video kisah ini, ya, di YouTube, ya. Kisah ini alur ceritanya berdasarkan ayat Quran. Ya. Ketika ada penafsiran, beda penafsiran diungkapkan juga. Ya, mungkin nanti Anda share, ya. Dan ini sebagai gambaran bagaimana kemudian, ya, akhirnya yang tadinya sudah sakit-sakitan Zulaikha itu didoakan oleh Nabi Yusuf menjadi sehat kembali. Dan di sini pun disebutkan oleh mu'alif, wa naqra'u fi nihayatil hadits anna Yusuf tazawwaja minha akhiran. Dan kita baca dalam akhir cerita tersebut bahwasanya Nabi Yusuf itu akhirnya menikah dengan Zulaikha. Ini juga berita yang seperti ini, sebagian orang enggak mengakui, masa sih Nabi Yusuf mau menikah dengan wanita yang memfitnahnya, yang tadi, ya, disebutkan dosanya. Tapi ya ketika seorang berdosa, ya, dan kemudian dia bertobat, ya, dia akan suci dari dosa tersebut. Ya, seperti sabda Nabi, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari satu dosa seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa tersebut. Ya. Ini kan juga firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya
Allah akan mengampuni, ya. eh, Allah tidak akan mengampuni kalau Allah disekutukan dengan sesuatu, tapi Allah mengampuni, ya, dosa selain syirik itu bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Nah, ini kan dosanya kepada bukan hanya berhubungan kepada Allah, tapi ini dosa kepada manusia. Dan kita ketahui juga bagaimana Nabi Yusuf adalah seorang yang sangat pemaaf. Ya, tentunya kalau dia sudah mengakui kesalahannya, tentu Nabi Yusuf ya, memaafkannya. Dan dia tersirat ya, dari ucapan dia yang disebutkan oleh ayat yang kita baca kemarin. Bagaimana Nabi Yusuf ketika dia berpesan kepada orang yang menemuinya, teman sepenjaranya itu, irja ila rabbik, ya, kembalilah kamu ke mana? Ke apa? Ke Tuhan kamu, ya. Fas'alhu ma ba'dun niswatil lati qatta'na aydiyahunna. Tanyakan dia, ya, perihal wanita-wanita yang sampai memotong tangan mereka. Jadi sama sekali Nabi Yusuf tidak menyebutkan nama Zulaikha, ya, istri dari tuannya yang telah berjasa kepadanya. Ini menunjukkan bagaimana kemaafan Nabi Yusuf, bagaimana Nabi Yusuf tidak mau mengungkit kesalahan orang. Ya, artinya Nabi Yusuf sebenarnya sudah berlapang dada, apalagi kemudian setelah tahu bagaimana diberitahukan Zulaikha tersebut sudah bertobat dan mengakui kesalahannya. Ya. Ini penjelasan dari mu'allif, dan ini juga ya kenapa saya uraikan seperti ini, karena dulu juga saya salah dalam penafsiran ayat ini, ya, menganggap ya dia wanita yang salah, ya salah sudah, enggak, ya, seorang yang bersalah kalau ya, ternyata dari ayat tadi kalau dia bertobat, ya, Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Ini sesuai dengan kaidah umum mainstream ayat-ayat Al-Qur'an. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berkali-kali bahwasanya itu Allah menyebutkan Ghafur Rahim. Bahkan di awal setiap surah Allah awali setiap surahnya itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini menunjukkan bagaimana Allah sebutkan sifatnya Allah ini sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, bagi orang-orang yang mau kembali kepada Allah, tentunya Allah Subhanahu wa taala penyayang pada mereka. Ya, seperti itu. Kita lanjut. As-su'ada hum ulaika alladziina yasna'una minal hazaimi intisar. Orang-orang yang bahagia adalah mereka-mereka yang melakukan setelah kekalahan ini, menjadikan kekalahan ini menjadi kemenangan. Ya. Wa min su'il hadzi hadzan hasana. Dari nasib yang buruk menjadi nasib yang baik. Wa min akhta'ihim tariqan sahihan lil haya. Dari kesalahan mereka, ya, dia bangkit menjadi jalan yang baik bagi kehidupannya. Wa bit-tab'i, penjelasan mu'allif di sini mengatakan tentu saja ya secara tabii. Falaisa raddul fi'li min qibali jamil afrad iza al-ahzaimi hakaza. Tentu saja enggak semua efek raddul fi'li, artinya imbal balik atau itu efek, ya, dari min qibali jami'il afrad iza al-hazaimi hakada. Ya, artinya tidak semua, ya, efek balik dari orang yang kalah itu, ya, bisa kemudian menjadi kemenangan buat dia atau menjadi titik balik dia menjadi sadar. Enggak semua, kata mu'allif. Fal ashkhasu dhi'af hina tusibuhum al-hazimah yai'asuna wa yaktaniful qunutu fa'il jami'a wujudihi, ya. Individu-individu yang lemah, ya, ketika mereka
mengalami kekalahan, mereka bukannya menjadikan kekalahan itu menjadi titik penyadaran dia dan menjadi titik balik dia dalam kehidupannya, tapi bagi mereka-mereka yang lemah ini, kekalahan malah membuat mereka putus asa. Wa yaktaniful qunutu jami'a wujudihi, dan keputusasaan meliputi yaktanif arti ahata, ya, meliputi semua kehidupan dirinya atau semua eksistensinya. Wa qad yu'addi bihim ilal intihar, bahkan terkadang kekalahan tersebut mengakibatkan dia itu sampai bunuh diri. Wa hadhihi hiyal hazimatul haqiqiyah, ini adalah kekalahan yang sebenarnya. Tapi ya terhadap tadi Zulaiha, dia kekalahan tersebut dia tidak mendapatkan eh, eh, tidak dapat menggapai hasratnya seperti itu, bahkan fitnahnya juga sampai menjebloskan Nabi Yusuf ke penjara, tidak membuahkan hasil. Ya, inilah membuat dia menjadi sadar. Ya. Tapi banyak juga nggak banyak orang yang seperti ini. Ya. Orang-orang yang lemah, kekalahannya bahkan ya, membuat dia makin jatuh, makin putus asa, dan bisa saja sampai bunuh diri seperti itu. Inilah kekalahan yang sebenarnya. Lakinnal ladzina yash'uruna bikaramatihim wa syakhsiyatihim, akan tetapi mereka-mereka yang merasakan akan kehormatan dirinya dan kepribadiannya, yas'auna li ayyaj'alul hazaima sullaman li su'udihim wa taraqqihim wa jisran intisarihim. Ya, mereka akan berusaha menjadikan kekalahan itu menjadi tangga, sebagai tangga untuk kebangkitannya, ya, untuk naiknya dia, meningkatnya dia, wa taraqqihim, ya, untuk meningginya dia, wa jisran, dan sebagai jembatan lintisarihim, bagi kemenangan mereka. Itu ya. Yang ketiga dari pembahasan muallif adalah al-hifadz 'ala syarafi khairun minal hurriyati dhahiriyah. Menjaga kemuliaan itu lebih baik dari kemerdekaan atau kebebasan yang bersifat hanya bersifat zahir, ya, seperti itu. Ra'ayna anna Yusuf lam yadkhil as-sijna li taharati thawbihi fahasb. Kita saksikan bagaimana Nabi Yusuf tidaklah dia masuk ke dalam penjara hanya karena kesucian dirinya saja. Bal lam yakun musta'iddan lil khuruji min as-sijni. Bahkan beliau tidak siap, ya, tidak mau untuk keluar dari penjara hatta ya'uda mab'utsul malik, sampai si utusan raja ini kembali, wa yajri at-tahqiqat haula an-niswati allati qatta'na di aydihunna, dan sampai raja kembali membuktikan, melakukan pembuktian seputar wanita-wanita yang telah melukai tangan mereka, lituthbita bara'atahu, untuk pembuktian itu agar supaya atau sebagai pembuktian atas kebersihannya. Wa yakhruju minas sijni marfu'ar ra'si, dan agar dia kembali, wa yakhruja, liyuthbita, wa yakhruja minas sijni marfu'ar ra'si, dan agar dia keluar dari penjara dengan kepala tegak. La an yakhruja ka'ayyi mujrimin mulawwathin, tidak dia keluar dari penjara seperti kriminal-kriminal yang lain yang penuh dengan dosa. Yashmuluhu afwul malik, dia hanya keluar karena mendapatkan gerasi atau amnesti dari raja. Wa dzalika dhullun wa ayyu dhullin, itu adalah kehinaan dan sebenar-benarnya kehinaan, ya. Wa hadza darsun likullin nas fil madhi wal hadir wal mustaqbal, ini juga menjadi pelajaran bagi setiap manusia di masa lampau, masa kini, dan masa depan. Ya. Ini kan ada orang keluar dari penjara, ya, itu karena ada amnesti, ya, atau berasa ini kalau amnesti
itu berarti dimaafkan. Berarti kalau dimaafkan maksudnya dia dulunya memang bersalah begitu. Tapi ada abolisi, kalau abolisi lain itu abolisi seperti Tom Lembong itu justru itu penyataan bahwasanya orang tersebut tidak bersalah. Justru yang salah adalah penguasa, yaitu abolisi. Tapi hasil ya, di sini Nabi Yusuf tidak hanya ingin keluar saja, mau bebas seperti itu, tapi kasusnya tidak dibuka sehingga ini akan menimbulkan nama yang buruk, aib yang akan dikenal oleh bangsa Mesir. Dia nggak mau seperti itu. Ya. Dia mau kasus ini dibuka dulu, dijelaskan, ya, diperjelas siapa yang bersalah dan siapa yang tidak bersalah. Itulah sikap yang gentle dari seorang Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Yang keempat, an-nafsul ammarah al-mutamarridah. Sekarang berbicara tentang an-nafs yang disebutkan innan nafsa la'ammaratun bisu. Ya, sungguhnya jiwa itu sering mendorong kepada perbuatan yang buruk. Ini di dalam Al-Quran disebutkan ada 3 tahapan bagi jiwa. Kita ketahui jiwa ini adalah merupakan salah satu unsur dari eksistensi seorang manusia. Manusia itu terdiri dari jiwa, an-nafas, dan juga jasad, dan juga roh. Ya, tapi itu kalau kita mau uraikan tentang eksistensi manusia, terdiri dari 3 unsur ini. Tapi juga kata nafas terkadang karena jiwa ini sebagai unsur yang bertanggung jawab dalam berbagai perbuatan manusia, ya, dan sehingga nafas juga sering diartikan sebagai manusia itu sendiri, ya. Tapi kalau mau detail tentang apa itu nafas, ya, dalam jiwa, dalam diri manusia, dalam eksistensi manusia, kita uraikan bahwasanya manusia itu terdiri dari jasad, nafas, dan ruh, ya, seperti itu. Tapi kata nafas juga terkadang ya dimaknai sebagai jiwa manusia itu sendiri, ya. Ya, seperti dalam firman Allah, ya, bagaimana kita diciptakan min nafsi wahidah, dari satu jiwa, satu, ya, manusia seperti itu, yaitu Nabi Adam, ya. Wa khalaqa minha min nafsil wahidah zaujaha, seperti itu. Nah, itu maksudnya, ya, dalam berbagai ayat Quran pun sering, ya, kita baca seperti itu. Terkadang nafs ini diartikan sebagai manusia itu sendiri, tapi dalam ayat yang lain, ya, ketika membahas lebih detail lagi, maka makna nafas adalah maksudnya adalah salah satu unsur dari manusia itu sendiri, ya, dalam salah satu unsur dari manusia. Nah, inilah an-nafas ini yang merupakan salah unsur dari manusia ini yang mengalami mas'uliyah, tanggung jawab, ya. Oleh karena itu fahadainahun najdain, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan pada jiwa tersebut an-nafas ini 2 jalan. Bagaimana jiwa ini diberikan pilihan seperti itu, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Dan jiwa juga yang yang melakukan keburukan, yang sombong diceritakan dalam Al-Qur'an, ya. Itu semuanya, ya, tentang jiwa ini yang mana nanti di akhirat juga yang ditanya adalah yang mempertanggungjawabkan adalah jiwa. Walaupun nanti di akhirat, ya, sama seperti di dunia, jiwa tidak sendiri, ya, tapi jiwa ini juga dengan jasadnya nanti di akhirat. Ya, tidak seperti ketika di alam barzah, di mana seorang yang meninggal itu terpisah antara jasad dengan jiwanya. Jiwanya tetap dia mempertanggungjawabkan perbuatannya,
dan juga mengalami akibat dari perbuatannya, sedangkan jasadnya ya terkubur di dalam tanah. Terkadang hancur jasadnya tersebut. Tapi ya, tidak demikian jiwanya. Jiwanya ya, bisa dia mendapatkan kenikmatan di alam barzakh atau sering disebut alam kubur, yang sering disebutkan menjadi raudhatun min riyadil jannah. Ya, al-qabru imma raudhatun min riyadil jannah wa imma hafratun min hufarin niran. Kuburan bisa menjadi eh, taman dari taman surga atau menjadi jurang dari jurang api neraka. Nah, sekarang kita ikuti penjelasan mu'alif tentang jiwa ini. Ya, jiwa ini memiliki terkadang eh, memiliki 3 kondisi ya yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ada an-nafsul ammarah, ada an-nafsul lawamah, ada an-nafsul mutmainnah. Ini kondisi-kondisi jiwa. Sekarang an-nafsul ammarah. An-nafsul ammarah ini al-mutamarridah ya, yang membangkang. Jiwa yang memerintahkan keburukan dan pembangkang. Yuqassimu ulama'un nafs wal akhlaq wal akhlaq. Yuqassimu ulama'un nafsi wal akhlaqi an-nafsa. Ini maf'ul dari yuqassim ya. Ulama'un nafsi wal akhlaqi ini failnya ya. Para ilmuwan ahli jiwa dan juga para ilmuwan tentang akhlak ya, membagi tentang jiwa ini wahya al-ihsasu wal gharaizu wal awatiful insaniyah, yaitu al-ihsasat yang mereka mengartikannya, jiwa ini mendefinisikannya sebagai perasaan ya, wal gharaiz sebagai suatu naluri, wal awatif juga perasaan ya, wal al-insaniyah dari manusia. Itu diartikan oleh ahli ahli jiwa maupun ahli akhlak ya. Seperti yang akan juga melahirkan mereka berdua. Ila salasati marahil, kepada 3 tahapan. Waqad asyara ilaihi al-Qur'an al-Majid, dan Al-Quran pun mengisyaratkan. Ya, istilahnya Al-Quran tentu memang mengkategorikan ya, kondisi jiwa itu kepada 3 tahapan. Ya. Yang pertama adalah al-marhalatul ula, atau yang bentuk yang pertama begitu ya. An-nafsul ammarah, yaitu jiwa yang al-ammarah. Jiwa yang selalu memerintahkan, maksudnya al-ammaratu bisu. Ya, sesuai dengan Al-Qur'an menyebutkan innan nafsa la'ammaratun bisu. Ya, atau di sini disingkat saja an-nafsul ammarah. Wa hiya an-nafsul allati ta'muru al-insan bidz-dzambi wa tajruhu ila kulli janibin walidha sammauhu ammarah. Yaitu jiwa yang memerintahkan manusia untuk melakukan dosa. Suasana sakinah yang Allah tuangkan Dan mendorongnya dari berbagai sisi. Walidha sammauhu ammarah. Oleh karena itu mereka namai ini sebagai ammarah. Ya. Ini bukan mereka, sebenarnya Al-Quran pun menamai hal tersebut. Ya. Yang dipelajari oleh ilmuwan, itu bisa benar, bisa salah. Ya. Ya, ketika mereka sudah mengadakan eksperimen, biasanya itu menuju kepada kebenaran. Tapi yang kebenaran yang mutlak, yang sering saya katakan lebih pasti dari ilmu pasti adalah apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Ya, dan ini mereka namakan ya al-ammar, dan ini nama ini sebenarnya dari Al-Quran. Wa fi hadhil marhalah, dalam kondisi ini menurut para ilmuwan ahli jiwa itu, la yakunul aqlu wal imanu qad balagha marhalatan min al-qudrati liyakbiha jimaha. Pada kondisi ini, ketika jiwa itu selalu memerintahkan kepada keburukan, kepada dosa, akal dan keimanan itu sudah mencapai pada suatu tahap, dia itu tidak mampu, akalnya tidak mampu, ya, tidak memiliki kemampuan liyakbiha jimaha, untuk mengekang keliaran nafsu ini. Jadi di mana akal dan keimanan seorang kalah oleh
oleh keliaran jiwanya, dia tidak bisa mengekang jiwanya, maka itulah pada saat itulah jiwa itu disebut al-ammarah, nafs al-ammarah. Bal fi katsirin minal mawaqi yastaslimani lin nafs al-ammarah. Bahkan dalam banyak kondisi akal dan keimanan seorang itu ya pasrah, menyerah kepada an-nafs al-ammarah ini. Wa idza tasalat an-nafsu al-ammarah man aqli fi hadhil marhalah. Dan ketika an-nafs al-ammarah ini bertentangan dengan akal pada kondisi ini fa innaha satahzimuhu wa tatrahu arda. Ya, maka jiwa itulah nafsu ammarah lah yang akan mengalahkannya dan ya wa tatrahu ardon artinya menundukkannya. Jadi ketika nafsu hawa nafsu kita ini lebih kuat dari akal dan keimanan kita, maka ketika itulah nafsu tersebut menjadi penguasa, menjadi al-ammarah bisu. Ya. Ini adalah kondisi yang sangat buruk. Ya. Wahadil marhalatul lati wahadil marhalatu hiya allati usyira ilaiha fil ayatil mutaqaddimah. Inilah suatu kondisi yang disebutkan oleh ayat yang lalu tadi, yang disebutkan oleh mereka innan nafsa la'ammaratun bisu. Wajarat ala lisan imra'atil aziz, dan juga ini yang diungkapkan oleh lidah al-imra'atil aziz, yang oleh ucapan imra'atil aziz nanti di Misra. Wa jami'u syaqa'il insan asasuhu an-nafsul ammarah bisu. Dan semua kebinasaan manusia itu dasarnya adalah an-nafsul ammarah. Jadi ketika jiwanya ini, jiwa amarahnya ini menguasai eksistensinya, ya bahkan menundukkan akal dan keimanannya, maka manusia itu dipastikan akan celaka, ya seperti itu. Kemudian tahap kedua atau kondisi yang kedua yaitu yang disebut an-nafsul lawwamah. An-nafsul lawwamah ini wahiyya allati tartaqi bil insan ba'da ta'allumi wat tarbiyah wal mujahadah. Yaitu jiwa al-lawwamah ini yaitu yang membawa manusia itu meningkat setelah belajar dan melakukan mujahadah, arti melakukan pelatihan, melakukan artinya upaya yang kuat, ya, tarbiyah, dan juga melalui pendidikan, ya, melalui pendidikan ini penting, pendidikan bagaimana ya, untuk menekan jiwa. Ya, ini pendidikan ini Allah Subhanahu wa taala sudah canangkan di dalam ritual ibadah kita, seperti puasa itu adalah ritual untuk bagaimana bisa menundukkan jiwa ini, ya, mengekang jiwa ini seperti itu, ya, dan menyalurkannya pada hal-hal yang baik. Nah ini an-nafsul lawwamah ini ya dia bisa mengangkat manusia setelah adanya tadi pendidikan, ya, pelatihan, upaya yang keras. Fi hadhil marhalah rubbama yuqtul insan natijat tughyanil gharais. Pada kondisi ini barangkali saja atau terkadang saja manusia itu suka salah. Salah ini diakibatkan oleh tughyanil gharais, ya, bagaimana nalurinya yang begitu kuat, ya, sehingga membuat dia tergelincir. Lakin nasur'ana ma yandamu wa talamuhu hadhin nafs. Akan tetapi orang ini karena sudah mendapatkan tarbiyah dan mujahadah, secara cepat dia menyesal. Wa talumuhu hadhin nafs, dan dia bahkan dikecam oleh jiwa tersebut. Jiwa mempersalahkan dia. Makanya disebutkan an-nafsul lawwamah, ya, jiwa yang mengecam. Ya, lama yalumu, ya. Wa yusammimu ala tajawuzi hadzal khata, dan dia bertekad untuk melampaui, bisa mengalahkan kesalahan ini, melampaui kesalahan ini, wa tau'wid anhu, dan juga menggantikan kesalahan itu, menggantikan dengan kebaikan, ya.
Wa yaghsilu qalbahu wa ruhahu bima'it taubah, dan dia basuh, dia cuci hatinya dan jiwanya dengan air pertobatan. Seperti itu. Dengan bertobat kepada Allah. Wa bi'ibaratin ukhra, dengan kata lain, fil muwajahati bainan nafsi wal aqli, di dalam pertikaian antara jiwa dan akal, qad yantasirul aqlu ahyanan. Terkadang akalnya menjadi menang, wa qad tantasirun nafsu, dan terkadang jiwa itu yang menang, akal kalah. Illa natijata wal kaffatar rajih hiyal aqlu wal iman. Akan tetapi pada akhirnya terkadang begitu kalah, terkadang menang, seperti itu akal dengan jiwa, tapi pada akhirnya akal dan iman yang menjadi yang dominan, seperti ar-rajihah yang dominan. Wa min ajlil wusul ila hadhil marhalah la budda minal jihadil akbar. Untuk bisa sampai kepada marhalah ini, marhalah an-nafsul ammarah. Jadi bagaimana jiwa kita ini selalu mengingatkan kita, mengecam kita kalau kita mau melakukan keburukan. Ini perlu al-mujahadah. Perlu pelatihan minal jihadil akbar, perlu perjuangan yang besar. Yang Rasulullah katakan ketika Rasulullah kembali dalam satu peperangan fisik, Rasulullah katakan, raja'na minal jihadil asghari ilal jihadil akbar. Kita baru saja kembali dari perjuangan yang kecil, perjuangan dengan pedang, dengan fisik, seperti itu Rasulullah anggap perjuangan kecil. Tapi kita kembali kepada perjuangan besar, yaitu perjuangan melawan hawa nafsu. Ini oleh karena itu, untuk sampai kepada tahapan ini, an-nafsul ammarah ini, itu memerlukan al-jihad akbar, perjuangan yang besar. Wat tamrinul kafi, dan memerlukan latihan yang cukup, training, terus digembleng, terus yang cukup, wat tarbiyah fi madrasatil ustad, dan ini mendapatkan dalam pendidikan seorang ustaz. Wal istilham min kalamillah, dan juga mengambil ilham, artinya mengambil inspirasi dari firman-firman Allah, wa sunnahil anbiya wal a'immah alaihissalam, dan juga sunnah-sunnah Nabi dan para imam. Wa hadhil marhalatu hiya allati aqsama Allah biha fil ayatil ula wa tsaniyah min suratil qiyamah qasaman yadullu ala 'azamatiha. Dan tahapan inilah tahapan yang Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah dalam ayat 1 dan 2 dalam surat Al-Qiyamah, yang Allah katakan di sana, yang menunjukkan ini atas keagungan jiwa yang seperti ini, la uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawamah. Allah sampai bersumpah dengan jiwa al-lawamah ini. Ini menunjukkan kenapa Allah bersumpah dengan itu, menunjukkan akan keagungan jiwa seperti ini dan bagaimana pentingnya seorang itu memiliki tahapan jiwa lawamah ini. Ini tahapan yang akan membawa manusia kepada kebaikan. Kemudian al-marhalah tsalitsah, marhalah yang ketiga. Ini puncaknya jiwa, yaitu puncaknya jiwa yang baik, an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Wa hiyal marhalatu allati tusilul insan ba'da taswiyati wat tahdhibil kamil ila an yusattira ala gharaizihi wa yurawwidha fala tajidul qudrah lil muwajahati ma'al aqli wal iman. Ini adalah suatu tahapan yang membawa manusia setelah pensucian dirinya, wat tahdhib, setelah adanya penggemblengan yang sempurna, ila ayyusaitara ila gharazihi, sampai dia dapat menguasai nalurinya, hawa nafsunya, wa yurawwidha, dan sampai dia menjinakkannya, dijinakkan dia punya hawa nafsunya. Fala tajidul qudratu lil muwajahati mal aqli wal din, sampai jiwa itu tidak bisa lagi, tidak kuasa untuk mengalahkan atau berhadapan dengan akal wal iman dan iman. Di annal aqla wal iman balagha darajatan minal quwwati bihaitsu la taqifu amamaha al gharaizul hayawaniyah. Karena akalnya dan keimanannya telah mencapai suatu tahap
dari kekuatan yang mana tidak dapat menghadapinya, ya, berbagai naluri kebinatangan, ya, atau jiwa kebinatangan itu tidak bisa mengalahkannya atau tidak bisa menghadapinya. Ini wahadihi marhalatul itminan was-sakinah. Ini adalah suatu tahapan ketenangan, ya, dan ketentraman. Al-itminan alladhi yahkumul muhitat wal bihar. Ketenangan yang bisa menundukkan, ya, samudra dan lautan. Haitsu la yadhharu 'alaiha al-inhizam, di mana tidak lagi nampak baginya atasnya itu al-inhizam, arti kekalahan, amama asyaddil asir, di hadapan berbagai badai yang dahsyat. Ya, ini kalau jiwa sudah seperti ini, berbagai badai yang dahsyat pun tidak bisa mengecohnya, ya, tidak bisa menggoyangkannya. Wahada huwa maqamul anbiya wal awliya. Ini adalah maqam daripada anbiya wal awliya. Wa atba'ihim as-sadiqin, dan juga maqam dari pengikut-pengikut para nabi dan awliya tersebut yang benar. Ulaika alladzina tadarasul iman wat taqwa fi madrasati rijalillah. Mereka adalah orang-orang yang mempelajari keimanan, ya, dan ketakwaan di madrasah-madrasah para rijalullah, ya, para orang-orang pilihan Allah. Wa hadzabu anfusahum sinina tiwalan. Mereka adalah orang-orang yang telah mendidik jiwa mereka bertahun-tahun yang panjang. Wa wasalul jihad al-akbar ila akhiril marhalah, dan mereka telah melanjutkan perjuangan besar ini sampai tahap akhirnya. Wa ilaihim wa ila amsalihim yushirul Qur'anul Karim fil ayah as-sabi' wal 20 ila al-ayah as-thalathun min suratul Fajr. Dan kepada mereka lah, dan orang-orang yang seperti mereka, Al-Quran mengisyaratkan dalam surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridha, senang dan diridhai. Wadkhuli fi ibadi, masuklah kalian dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurgaku. Allahumma inna linastadhi'a binuri ayatik. Ya Allah, bantulah kami agar kami mendapatkan penerangan dengan cahaya ayat-ayat-Mu, yaitu ayat-ayat Quran maupun ayat-ayat kauniyah. Wa nusa'ida anfusana al-ammarah ila lawamah wa minha ila nafsil mutma'innah. Dan agar supaya kami bisa menaikkan, ya, meningkatkan jiwa kami yang al-ammarah ini menjadi jiwa al-lawamah, dan juga setelah itu menjadi jiwa al-mutmainnah. Walinajida ruhan mutmainnan la yattaribu wa la yatazalzalu amama tufanil hawadits. Dan hendaklah kami agar supaya kami mendapatkan ketenangan yang tidak goncang dan tidak terombang-ambing di hadapan berbagai tufan peristiwa. Wa an nakuna aqwiya amamal a'da, dan agar supaya kita menjadi kuat di hadapan berbagai musuh. Wala tubhiruna zakharifud dunya wa zabarijaha, dan kita tidak silau, tidak terkagum oleh kesenangan perhiasan dunia dan gemerlapnya. Wa nasbira al-ba'sa'i wad-dharra, dan agar supaya kami bisa sabar terhadap berbagai kesulitan dan bara bahaya. Allahumma rzuqna al-aqla linastasira ala ahwa'ina. Ya Allah, berikanlah kami rezeki akal sehat agar supaya kami bisa menang menghadapi hawa nafsu kami. Wa nawwirna idza kunna ala khata'in bitaufiqi wal hidayah, dan terangilah kami jika kami berada dalam kesalahan dengan taufik, dengan bantuan Allah dan petunjuk Allah. Allahumma innana lam nablugha hadhil marhalah bi khuttana. Ya Allah, sungguhnya kita tidak bisa mencapai ke tahapan ini, tahap an-nafsul mutmainnah,
dengan rencana kami, dengan langkah kami. Bal kunta anta fi kulli marhalatin daliluna wa qaiduna. Tapi engkaulah di setiap tahapan yang menjadi petunjuk kami dan pengiring kami, penuntun kami. Fala tahbas alfafaka anna, fala tahbis alfafaka anna. Maka janganlah engkau tahan kasih sayangmu terhadap kami. Wa idza kana adamu syukrini ala jami' hadhihi ni'ami mustawjiban li'iqabik. Andai kata ketidaksyukuran kami atas semua nikmat ini mengharuskan mendapatkan siksa kamu, fa'aiqidna min naumatil ghafilin, maka bangkitkanlah, sadarkanlah kami dari tidurnya orang-orang yang lalai. Ya, qabla an nadzuqal adzab, sebelum kami merasakan siksa tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ya, begitulah muallif menutup dengan doa yang sangat indah sekali. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi orang-orang yang selalu mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya Al-Qur'an, sehingga jiwa kita selalu meningkat dari an-nafsul ammarah meningkat kepada an-nafsul lawamah, akan meningkat kepada an-nafsul mutmainnah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Ya, sudah 6:49, hampir jam 7 ya. Mungkin kita akhiri ini sudah selesai dengan kisah Nabi Yusuf dengan wanita Mesir dan juga Zulaikha ya. Dan nanti beralih kepada cerita bagaimana akhirnya Nabi Yusuf mendapatkan kedudukan dan kepercayaan dari raja Mesir. Jadi kalau Aziz tadi sebagai perdana menteri ya, Aziz Misra, di atasnya itu ada raja lagi. Nanti Nabi Yusuf mendapatkan awalnya kepercayaan sebagai pemegang perbendahara pangan, ya, kemudian meningkat nanti dia sebagai Aziz Misra, dan bahkan akhirnya meningkat menjadi Raja Mesir. Ila huna nakhtim darsana, insyaallah naltaqi fil yaumil khamis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأقل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.